Kalau 52.000 hektar ini dikeluarkan zakatnya, wah potensinya berapa? Jangan misalnya zakat, infak saja. Misalnya 1 hektar 1 karung, berarti itu sudah 50.000 hektar saja, berarti 50.000 karung. Kalau 50.000 karung 1 kali panen itu 6 bulan. 1 karung harga gabah sekarang bisa bernilai 1 juta. Berarti itu 50 miliar. 50 miliar. Kalau 50 miliar ini ya dipakai untuk pengentasan kemiskinan, membantu saudara-saudara kita ini. Tapi itu belum sadar seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, kembali lagi bersama saya Sukriani di Kualan Podcast, menginspirasi, mendidik, dan menyatukan. Kali ini, di episode ini kita akan membahas tentang zakat, yaitu zakat menguatkan umat dan menyatukan kepedulian. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pindrang, yaitu Bapak Haji Muhammad Tayyip SPDI. Dan langsung saja Bapak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Bapak. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jadi terima kasih Adik. Nama saya Haji Muhammad Tayyip SPDI, jabatan selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pindrang. Jadi Bapak Haji Muhammad Tayyip ini adalah ketua dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pindrang. Jadi Basnas ini adalah lembaga resmi pengelola zakat yang ada di Indonesia. Dan langsung saja Pak, mengenai pemahaman tentang zakat, menurut Bapak bisa diceritakan Pak secara sederhana apa sebenarnya itu zakat dan apa peran penting zakat ini dalam kehidupan bermasyarakat? Ya, terima kasih. Zakat ini Adik ya, ini adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam yang betul, rukun Islam rukun Islam yang ketiga. Okay. Yang pertama adalah syahadat, kedua adalah salat, ketiga adalah zakat, keempat adalah puasa Ramadan, yang kelima adalah haji. Betul. Nah, jadi memang ini sangat penting ini. Ya, dalam apalagi ya masalah harta ini, masalah zakat ini itu sudah diatur oleh pemerintah. Betul. Secara resmi berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak, sedekah. Itu harus dikelola oleh Basnas. Baru terbit lagi peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang untuk zakat. Pelaksanaan daripada Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang zakat, infak, dan sedekah. Oh, jadi zakat ini juga memang diatur oleh peraturan pemerintah ya Pak? Sudah diatur oleh peraturan pemerintah, itu adalah undang-undang tentang zakat. Nah, tentang zakat, karena Badan Amil Zakat Nasional adalah merupakan lembaga pemerintah non struktural. Oh, betul. Nah, jadi kalau Basnas Pusat bertanggung jawab ke Presiden, provinsi bertanggung jawab ke gubernur, kabupaten kota bertanggung jawab kepada bupati, dan laporan juga ke kantor Kementerian Agama kabupaten dan kota setempat.
Nah, itu. Jadi saya kira salah satu lembaga yang resmi ini itulah yang diharapkan untuk Mengelola mengumpulkan dan mengelola dana umat, yaitu betul, Pak. zakat, infak, dan sedekah. Oke. Jadi zakat ini bukan hanya sebagai kewajiban umat ya Pak, tapi juga sebagai sarana untuk penyucian jiwa dan harta, juga sebagai bentuk kepedulian sosial. Betul, ya. Iya. Jadi zakat ini memang tahu ini adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam yang betul. 5, sama kedudukannya dengan sholat. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 43 di situ Allah mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakah. Nah, dirikanlah salat dan tunaikan atau keluarkanlah zakat. Nah, ini itu sudah jelas. Jadi Pak, di sini mengenai jenis-jenis zakat, kan masyarakat ini Pak banyak yang tahu bahwa jenis zakat ini ada zakat mal dan zakat fitrah. Terus apa Pak perbedaan yang mendasar antara zakat mal dan zakat fitrah ini? Terima kasih Adik. Jadi zakat sebenarnya secara umum itu terbagi dua. Ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Nah, jadi zakat mal ini adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Betul. Yang berhak di sini sesuai dengan aturan undang-undang dan peraturan pemerintah adalah Basnas. Tapi bukan hanya Basnas secara sendirian. Basnas itu punya lagi perpanjangan tangan. Oh, jadi ada juga perpanjangan tangan ya? Ada kerjasama, ada lembaga amil zakat namanya LAS. LAS. Nah itu ya ada rekomendasi dari kantor Kementerian Agama, ada rekomendasi dari Basnas. Itulah yang berhak. Nah, itulah yang legal itu, yang resmi. Nah, di Pindrang ini khususnya itu sudah ada namanya Lasismu, lembaga amil zakat dari Muhammadiyah, ada Lasisnu dari Nahdlatul Ulama. Oh, jadi macam-macam juga. Macam-macam. Ada juga Las dari Wahdah. Jadi ada macam-macam. Ditambah lagi Basnas Kabupaten Pindrang itu untuk melayani umat di 12 kecamatan. Tentunya juga sesuai dengan Perbasnas itu dibentuk yang namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Nah, itu ada di kantor, ada lembaga, termasuk di 12 kecamatan itu di kantor urusan agama. Nah, jadi ada juga UPZ, ada. Nah, namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Setelah misalnya dikumpulkan, baru dilaporkan nanti ke Basnas. Nah, yang mengumpulkan itu namanya kan amil. Jadi punya juga hak, ada haknya di situ. Karena pembagian zakat itu kan sudah diatur juga di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin. Jadi SK amil itu langsung dari Allah, iya, dari Allah. jadi bukan hanya kita. Jadi ada haknya dia, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tadi dikatakan macam-macam zakat, hanya khususnya kalau zakat fitrah itu khusus untuk dibayarkan di bulan Ramadan sebelum salat hari raya Idul Fitri. Dan itu pun sudah ada yang menerimanya, sudah jelas. Ya, itu sudah jelas bahwa tidak sama dengan zakat-zakat yang lain, harus habis dibagi. Kalau perlu sebelum hari raya Idul Fitri itu sudah dibagi semua. Nah, alhamdulillah di Pindrang cukup besar. Ya, supaya juga masyarakat bisa merasakan semua kemenangan di hari raya. Betul, supaya itu. Hanya kadang-kadang saudara-saudara kita ada masih salah kaprah. Nanti dia mau bayar zakat fitrahnya di saat-saat menjelang Lebaran. Mungkin dari neneknya dulu. Katanya lebih afdal. Sebenarnya kalau sudah masuk Ramadan itu sudah bisa, supaya amil ini bisa merasakan manfaatnya, khususnya para mustahik, artinya yang menerima.
supaya amil tadi ini ada kesempatan untuk menyalurkan nanti sesuai dengan peruntukannya. Tentu data-data orang fakir miskin, nah itulah yang supaya lebih cepat, lebih bagus yang namanya pembayaran zakatul fitrah. Adapun tadi macam-macam harta yang disakati itu sudah jelas juga, ya, sudah jelas. Ini yang dikelola oleh Basnas Kabupaten Pindrang. Ada zakat emas. Oh ya, jadi juga ada zakat emas. Ada zakat emas. Itu sudah ada nisabnya. Ada nisabnya. Ada nisabnya sesuai dengan fikih Islam, sesuai dengan pendapat Profesor Dr. Qardawi bahwa apabila umat Islam sudah memiliki emas 85 gram selama haulnya itu 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Bukan hanya ada juga zakat perdagangan. Oh, jadi banyak macam-macam. Ada macam-macam zakat perdagangan, zakat barang, zakat pertanian. Perdagangan pertanian itu Pak, apakah juga seperti emas bahwa ada nisabnya? Ada. Jadi khususnya pertanian, nisabnya itu sesuai dengan PMA, Peraturan Menteri Agama. Nisabnya ya, itu ya sudah diatur. Karena kita bekerja harus memang ada sesuai aturan. Ada aturan. Khususnya Basnas ini secara nasional kita kan dituntut 3 aman. Jadi mengelola Basnas itu zakat, infak sedekah umat diwanti-wanti harus memperhatikan 3 aman. Apa itu? Aman syar'i. Oh, pertama aman syar'i. Aman regulasi. Harus apakah ada aturan? Yang terakhir ketiga aman NKRI. Oh. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada orang bertanya, kenapa ada aman NKRI? Karena dulu informasi dari intelijen, ternyata ada orang yang biasanya pungut itu bawa kotak amal di macam-macam, ternyata ditelusuri uangnya itu dikirimkan ke rekening lembaga yang tidak organisasi, yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini ada katanya itu dari rekeningnya ISIS. Nah ini makanya kita juga hati-hati. Oh ya, jadi kita memang harus hati-hati juga dalam pengelolaan zakat. Jadi tidak sembarang itu. Jangan sampai disalahgunakan. Disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu. Jadi harus memang harus itu 3 aman tadi. Ya, aman regulasi, aman syar'i, dan NKRI. Karena kita juga Basnas Pindrang itu ada namanya Dewan Pengawas Syar'i. Oh ya, jadi juga selain ada unit-unit masing-masing juga ada pengawasnya di Basnas ya Pak, Dewan Pengawas. Ada, jadi di Pindrang itu ada 3 Dewan Pengawas. Ketuanya sayang karena dia sudah almarhum, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pindrang, Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Salam Latarbi yang meninggal beberapa bulan yang lalu. Yang kedua, mantan Subak TU-nya Kementerian Agama, Bapak Dr. Andes Bapak Haji Sahrir Haruna, SAG MA. Oh, itu semua itu Dewan Pengawas. Iya, Dewan Pengawas. Termasuk Bapak Dr. Andes Hasim Padu, beliau mantan anggota DPRD Kabupaten Pindrang. Tapi ada yang menggantikan sekarang Pak? Sisa 2, nanti mungkin untuk tahun 2026 kita akan cari penggantian, siapa yang menggantikan nanti ketua yang sudah gurta almarhum ini. Kenapa? Karena memang kita dituntut harus ada Dewan Pengawas. Saya kasih contoh, misalnya ada penyaluran, ada bantuan, khususnya penyaluran, apakah ini sudah tidak bertentangan dengan syar'i? Nah, itulah fungsinya Dewan Pengawas. Kalau misalnya ini tidak tepat, kita biasa disampaikan ya, hati-hati. Ada laporan. Ada laporan, tolong hati-hati. Karena itu memang juga merupakan syarat harus Basnas memiliki Dewan Pengawas. Betul, supaya jadi kita tidak sewenang-wenang, supaya betul aman. Nah itu.
Oke, baik Pak. Selama ini Basnas ini dikenal sebagai lembaga resmi yang mengelola zakat. Bisa dijelaskan Pak bagaimana sistem pengelolaan zakat khususnya di Kabupaten Pinrang? Apakah ada program unggulan Basnas yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? Ya, terima kasih. Jadi Badan Amil Zakat Nasional itu memang kita dalam rangka melaksanakan tugas penyaluran, mulai dari penerimaan penyaluran itu memang sudah diatur, ya sudah diatur. Ada sistem. Ada sistem. Nama dalam ilmu manajemen kan kita ada perencanaan, ya ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada nanti evaluasi, terakhir nanti ada pelaporan. Nah, jadi ada pelaporan. Nah, khusus masalah perencanaan itu dituangkan dalam satu dokumen namanya RKAT, Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan. Oh, jadi memang sistemnya juga dilakukan secara terbuka. Ya, sudah terbuka, itu sudah diatur dalam Perbasnas. Disitulah kita menginjak dari awal melaksanakan, misalnya tahun 2026 ini, baru-baru ini kita buat RKAT. Jadi itu semacam laporan. Ya, RKAT rencana di Basnas ini lucu, tidak sama dengan di dinas OPD. Apa yang Kalau di OPD itu kebetulan saya juga adalah pensiunan dari PNS, itu kita membuat namanya, kalau di dinas itu dulu namanya DIPA, daftar isian proyek, ataukah apa namanya. Di situ sudah jelas dan uangnya sudah jelas. Kalau di Basnas sesuatu kita mau merencanakan, uangnya belum jelas. Kalau tidak ada orang berzakat, bagaimana kita mau bekerja? Nah, kita misalnya rencanakan sekian miliar nanti mau dibagikan, ada bantuan kena bencana alam misalnya, kita anggarkan misalnya sekian, padahal uangnya belum ada. Nah, inilah repotnya memang. Jadi istilahnya menunggu hanya estimasi saja, estimasi. Makanya kita berusaha sekuat tenaga bagaimana dari petugas kita, khususnya WK1, Wakil Ketua 1, itu membidangi pengumpulan zakat. Karena di Basnas Kabupaten Kota itu ada, berdasarkan SK itu ada 5 pimpinan. Yang 5 ini itu dikasih SK dari Bapak Bupati atau Wali Kota. Oh, ada SK langsung? Ada dari SK itu, dan itu dites. Kita dites. Oh, juga ada tesnya. Dites. Kita dites dulu di tingkat kabupaten. Ada pansel, ya ada pansel. Maka nanti ini akan lulus 10 orang. 10 orang ini berkasnya dikirim ke pusat, ke Basnas pusat. Nanti akan kembali 5 orang yang lulus disetujui, dan itu pun dites juga, diwawancarai langsung. Setelah nanti ada 5 disetujui pusat, itulah di-SK-kan oleh Bupati 5 orang. 1 menjadi ketua, yang 4 orang menjadi wakil. Ada WK1 itu membidangi pengumpulan. Ada bidang. Nah, jadi 5 orang Pak. 5 orang. Yang 1 dianggap tertua, itulah ketua. Yang 1 itu WK1, wakil ketua 1, itu tugasnya, tupoksinya membidangi pengumpulan. Itu fundraising. Bagaimana mengumpulkan sebanyak mungkin zakat, infak, sedekah umat. Nah, kemudian yang kedua ada WK2, itu membidangi pendistribusian. Jadi ada tugasnya masing-masing. Ada. WK3 itu membidangi perencanaan dan keuangan. Nah, ada WK4 itu yang membidangi administrasi dan SDM. Nah, itu ada di luar itu, WK4 dan WK2 mendampingi saya, karena WK2 nanti kita mau melihat saudara-saudara kita yang kemarin kena musibah angin puting beliung. Ya, jadi baru-baru ini Lantu Sampah terkena bencana angin puting beliung. Ya. Dan kurang lebih itu 50 rumah rusak di Lantisang. Iya.
Itulah nanti setelah ini kita itu salah satu manfaat. Iya, karena ada kita punya program namanya Pinrang Peduli. Kalau ada saudara-saudara kita kena bencana begitu, seperti ini, Pak. bagaimana kita lihat, Bagaimana kita membantu. rapatkan kira-kira kemampuan kita berapa nanti bantuan. Yang jelas kita bantu, karena memang ada program kita. Hanya kita tidak tahu berapa kemampuan Basnas sekarang, karena ini akhir tahun anggaran. Ya, betul. Nah, jadi kita tetap melihat dulu, baru berkoordinasi juga di tingkat kabupaten, baik ke Sebelum disalurkan. Iya. Nah, termasuk ke pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati, Wakil Bupati, kita laporkan bahwa Basnas akan turun nanti ke Kecamatan Landrisan misalnya. Nah, apakah dia mau sama-sama atau bagaimana? Ya. Nah, seperti itu deh ya, untuk mengelola dana umat. Baik, jadi Basnas ini pengelolaan zakat secara resmi yang dijalankan secara profesional, terbuka, dan masyarakat itu jangan ragu ya Pak menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi Basnas. Iya, betul. Hanya kadang-kadang ada masyarakat yang tidak tahu bahwa seolah-olah kita Basnas sekarang ini seperti saja dinas sosial, apapun yang kejadian betul. Selalu Basnas. Buktinya iya, bertumpuk-tumpuk di situ proposal dengan bermacam-macam kesulitan yang ada dialami masyarakat kita, dan itu kita artinya wajar saja. Dikira bahwa di Basnas itu banyak uang. Nah, itu tentang ada peruntukannya, itu tergantung dari masyarakat kalau berzakat. Nah, seperti misalnya kita ini ya, untuk membagikan dana yang terkumpul itu tidak serta-merta, ada syarat-syarat. Nah, ada indikator yang kita, kalau misalnya ada kegiatan seperti misalnya ada proposal masuk sesuai dengan petunjuk pemerintah kita, Bapak Bupati, bahwa Basnas kalau ada yang minta seperti itu tolong koordinasi dengan dinas sosial. Nah, karena ada di situ memang yang berhak mendapatkan bansos, bantuan sosial. Apa kriterianya? Ada namanya data DSTN. Oh, data. Nah, apa itu? Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, DTSN namanya. Nah, DTSN ini itu juga ada indikator-indikatornya. Ada namanya keluarga miskin ekstrim. Itu masuk desil. Ada desil, ada namanya desil 1, desil 2, desil 3, desil 4. Ini yang sudah termasuk berhak menerima bantuan sosial dari mana saja. Artinya itu kalau desil 1 itu termasuk namanya miskin ekstrim, betul-betul miskin. Nah, desil kedua berikutnya 3, 4. Kalau sudah masuk desil 5 itu sudah hidupnya sudah pas-pasan di situ. Nah, jadi 5, 6, 7, 8 itu sudah sejahtera di situ, tidak perlu lagi dibantu kalau dari zakat, infak, sedekah. Jadi kadang-kadang masyarakat tidak tahu. Jadi kita fotokopi, minta fotokopi KTP-nya, baru kita kasih dinas sosial langsung menentukan bahwa dia berada desil sekian. Oh, jadi ini juga telah menjawab ya mungkin Pak pertanyaan saya tentang ciri-ciri mustahik yang diberikan zakat. Ya, itulah seperti itu tadi, ciri-cirinya itu. Ya, jadi kalau dia ada kategorinya. Hanya saja ya mungkin waktu didata dulu, karena kemarin kita temukan, ya mudah-mudahan lagi tidak ada, kelihatan dia berada desil sekian, padahal kita lihat di lapangan sebenarnya dia sudah punya mobil, punya ini. Nah, itu mudah-mudahan tidak banyak seperti itu. Karena terus terang masalah orang miskin di Pinrang, kan pemerintah dulu itu melalui kantor bupati, semua yang mendapatkan apa namanya PKH ya, program keluarga harapan dulu itu, sampai kebijakan pemerintah daerah rumahnya itu dipiloks, dikasih tanda bahwa ini penerima bantuan sosial. Nah, hanya saja sebenarnya bahasa kasarnya itu ini adalah rumah orang miskin. Ternyata ada rumah yang sudah dipilok begitu, rumahnya bertingkat, punya mobil, akhirnya
beberapa tahun yang lalu sampai kurang lebih 1.000 orang mengundurkan diri. Bahwa kenapa dia merasa bahwa selama ini saya mengambil bukan hak saya. Ini orang yang baik. Artinya jangan mengambil kalau bukan hak kita. Kenapa dia sudah masuk orang mampu, lalu dia masih dikasih. Jadi mudah-mudahan ke depan data tentang saudara-saudara kita yang betul-betul miskin ini bisa datanya dipertanggungjawabkan. Ya, lebih akurat. Makanya pemerintah tadi ada kelompok, ada namanya desil 1, desil 2, desil 3, desil 4. Itu yang sasaran untuk mendapatkan bantuan sosial. Kita kerjasama dengan pemerintah daerah. Seperti itu. Karena di Basnas itu tadi dikatakan ada program unggulan. Iya, program unggulan. Itu termasuk program unggulan kita di Pindrang khususnya Basnas itu. Termasuk hari ini itu pembayaran insentif guru mengaji. Iya, jadi ada juga pembayaran insentif untuk guru-guru mengaji. Itu diambil dari impak. Itu tidak semua kabupaten kota memberikan begitu. Oh, jadi termasuk kabupaten yang ada insentif guru mengaji. Iya. Juga termasuk bantuan pendidikan. Oh, juga ada bantuan pendidikan. Beberapa bulan yang lalu. Iya, dibagikan di Basnas Kabupaten Pindrang memberi bantuan pendidikan sebanyak 1.118 anak, mulai dari SD, Ibtidaiyah, Madrasah Ibtidaiyah, SMP, Sanawiyah, SMA, SMK, Aliyah. Kurang lebih 1.000 itu lebih kemarin itu. Dengan biaya per anak itu 350.000, total itu 531 juta. Nah, itu selaku program unggulan. Kemudian juga sudah 4 tahun kalau tidak salah ada juga bantuan kepada tenaga pembersih. Oh, di kantor-kantor, Pak? Di kabupaten itu, di kabupaten. Yang dikoordinir di kantor Perkimla, itu keberbagian kebersihan. Dan jadi ada juga data-datanya? Ada. Biasanya itu di bulan Ramadan kita bagikan menjelang Lebaran. Kita kasih dia. Biasa juga dari pemerintah daerah ada. Jadi gabung di situ diserahkan oleh Bapak Bupati secara simbolis bahwa ini adalah kepedulian Basnas. Oh, kenapa? Karena kemarin itu memang memenuhi syarat untuk sebagai mustahik dia penerima. Nah, itu alhamdulillah, termasuk penjaga taman, yang tukang sapu itu yang membersihkan. Jadi sudah banyak sekali yang merasakan manfaat dari zakat ini, iya, ya, Pak. Alhamdulillah. Iya, itulah yang memang kita harapkan. Termasuk lagi program itu adalah ada namanya RLHB, Rumah Layak Huni Basnas. Di Landrisan untuk sementara sekarang ada yang dibangun itu di Kampung Coka, Desa barangkali ada. Dalam waktu 1-2 hari ini kita akan resmikan. Saya hanya menunggu Bapak Bupati, insya Allah. Karena kemarin di Tiroang ada yang diresmikan oleh Bapak Bupati. Itu dengan biaya 25 juta per unit. 25 juta. Tapi itu tidak ada ongkos tukang. Kita harapkan supaya masyarakat juga kerjasama dengan Babinsa, Babin Kamtipmas, sama dengan Polres. Jadi dananya dari Basnas, yang kerjakan itu dari tentara dan polisi. Untuk mensosialisasikan bagaimana sebenarnya pentingnya zakat, bagaimana perintah zakat di dalam agama kita. Tadi saya katakan bahwa itu adalah rukun Islam yang ketiga. Yang cukup hartanya, nisab dan haulnya. Kalau memang yang tidak cukup, infak sedekah. Karena Allah menyampaikan dalam Quran, itu dalam surah Al-Munafikun ayat 10 sudah jelas. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Wahai hambaku, rezeki yang saya berikan kepadamu, jangan kamu makan semua. Infakkan sebahagian, sedekahkan sebahagian untuk saudara-saudaramu qablal maut, sebelum kamu meninggal dunia. Juga untuk menyucikan harta. Iya, sekaligus membersihkan dan dapat pahala. Itu khususnya infak dan sedekah. Karena merupakan juga suatu kewajiban. Suatu kewajiban. Kenapa?
Di dalam Al-Quran sudah jelas juga dalam surah Az-Zariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqum lis-sa'iri wal mahrum. Rezeki yang saya berikan kepadamu itu ada hak orang lain. Orang lain itu siapa? Dalam Al-Quran ini Az-Zariyat ayat 19, orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta, kasih dia, bantu dia. Kita ini sesama supaya ada kebersamaan. Betul. Apalagi Nabi mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik umatku manusia adalah manusia yang banyak manfaatnya terhadap sesamanya. Jadi perlu kita ada kepedulian. Jadi seperti itu. Iya. Oke Pak, terakhir nih Pak, bagaimana Basnas terhadap sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga keagamaan seperti KUA dalam menyalurkan zakat? Ya, itulah memang yang kita harapkan supaya ada kerjasama dengan lembaga-lembaga, ya khususnya lembaga masyarakat seperti Nahdlatul Ulama, MUI, MDI, khususnya dulu dalam rangka sosialisasi bagaimana pentingnya zakat, bagaimana menghimbau ke masyarakat supaya kalau dana umat terkumpul ini itu besar itu, khususnya di Pindrang. Saya pernah ceramahkan di Masjid Agung bahwa kalau umat sadar untuk berzakat, infak, sedekah, potensi zakat di Pindrang itu cukup besar. Khususnya zakat pertanian. Ya, kalau semua sadar ya. Iya, seandainya sadar. Kenapa? Sawah yang ada di Pindrang itu yang diairi teknis pengairan itu kurang lebih 52.000 hektar. Oh, Masya Allah, banyak sekali. Kalau 52.000 hektar ini dikeluarkan zakatnya, wah potensinya berapa? Sangat besar. Jadi miliar. Banyak juga manfaatnya yang bisa dirasakan. Jangan misalnya zakat, infak saja. Misalnya 1 hektar 1 karung berarti itu sudah 50.000 hektar saja berarti 50.000 karung. Kalau 50.000 karung 1 kali panen itu 6 bulan. 1 karung harga gabah sekarang bisa bernilai 1 juta. Berarti itu 50 miliar. 50 miliar. Kalau 50 miliar ini ya dipakai untuk pengentasan kemiskinan, membantu saudara-saudara kita ini. Tapi itu belum sadar seperti itu. Ya. Biarlah sedekah saja. Jadi misalnya kita berharap juga masyarakat bisa sadar. Bisa, tapi alhamdulillah di Pindrang yang paling banyak memang itu dari zakat pertanian, hanya belum merata. Kenapa? Orang tua kita ya kadang-kadang dia bilang sudah habis panen kurang madaros, itu pegawai 50 karung dia jual, baru dia sumbang ke masjid 300 dikira zakat. Padahal itu bukan zakat. Kalau begitu itu hanya namanya infak atau sedekah. Kenapa? Sesuai dengan keinginannya saja. Kalau zakat itu sudah ada aturan. Peraturan Menteri Agama 653 kg setiap panen itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya 5%. Ini peraturan Menteri Agama. Berarti kalau 1 ton itu setengah karung 50 kilo. 50 kilo. Kalau dikeluarkan kata Allah itu sudah bersih, membawa berkah. Kalau kita makan, maka insya Allah rumah tangga makin lebih tenang. Nah, ini yang diharapkan kita supaya kita kerjasama dengan lembaga-lembaga ini. Betul, Pak. Nah, khusus untuk seperti KUA itu kita harapkan memang selama ini kita kerjasama dengan Basnas untuk menyalurkan zakat. Nah, apapun yang dia kerjakan selalu kita koordinasi, kita kolaborasi, termasuk ada kita kemarin program ada bantuan sembako kalau di bulan Ramadan 1000 paket itu lebih. Maka kita kerjasama dengan kantor KUA. Kita serahkan misalnya sekian paket, nanti dia yang bagikan. Nah, kalau tidak salah kemarin itu satu KUA itu 100 paket. 100 paket untuk dibagikan. Nanti dia kan yang lebih tahu di mana orang-orang yang berhak menerimanya. Kalau kita di kabupaten mungkin sulit. Nah, serahkan kepada mereka karena dia yang lebih tahu. Seperti itu, ya. Oke Pak, terima kasih atas pengetahuannya. Jadi sahabat Kualam, banyak sekali manfaat dari perbincangan yang kita lakukan pada hari ini.
Semoga apa yang disampaikan kepada kita dapat menambah pemahaman kita dan juga dapat menggerakkan hati kita untuk menunaikan zakat dengan ikhlas. Iya. Oke, saya sampaikan juga terima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami dan menambah pengetahuan kami tentang apa itu zakat. Iya, terima kasih Ade ya. Justru ini kita mau bisa kerjasama, bukan hanya kali ini, kita ke depan lagi Iya, bisa. betul Pak. Kenapa di permasalahan ya di Pindrang ini tentang zakat, infak dan sedekah itu belum merata sebenarnya di masyarakat. Kenapa? Salah satu hambatan saudara-saudara kita ada yang sebenarnya tidak mengerti. Nah, tidak Nah, mengerti. itu berarti Kurang kesalahan pengetahuan kita juga. ya, perlu memang itu sosialisasi ke masyarakat. Ada juga masyarakat pura-pura tidak tahu, artinya dia sebenarnya mengerti tapi masa bodoh saja. Bodoh. Nah, ini yang saya khawatirkan nanti di yaumil qiyamah. Ya, jadi ya, nanti ada konsekuensinya. Iya, di ada akhirat juga. konsekuensinya. Yang penting kita akan menyampaikan. Betul, menyampaikan. Tergantung kesadaran Pak. Saya kesadarannya misalnya di mengelola Basnas sebenarnya kan tidak lama saya. Saya sudah 2 periode nanti, insya Allah kurang lebih 2 tahun saya sudah harus istirahat. Itu berdasarkan undang-undang. Tidak boleh melebihi 2 periode kepengurusan. Mau tidak mau, senang tidak senang, ya harus nanti serahkan. Makanya ya saya menghimbau kepada masyarakat nantinya bisa agar Basnas ini bisa betul-betul bermanfaat di tengah-tengah masyarakat yang ada di Kabupaten Pindrang. Saya kira demikian, Adik. Ya, mudah-mudahan. Oke, terima kasih kepada Bapak sudah menyampaikan pesannya yang sangat inspiratif kepada kita semua. Semoga masyarakat sadar untuk menunaikan zakat secara ikhlas. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat Kuala yang telah setia menemani kami di Kuala Podcast. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini memberi manfaat dan berkah bagi kita semua. Terima kasih Bapak. Sampai jumpa di episode Kualan berikutnya. Kualan Podcast menginspirasi, mendidik dan menyatukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.